Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video tugas Manpro kelas TI 4A tentang manajemen pengadaan dalam proyek. Tugas ini merupakan tugas kelompok. Perkenalkan, nama saya Sultan Iqbal Pramudia Chandra, NIM 304 2019 010. Dan saya Elizabeth Eni Sriwasi dengan NIM 304 2019 013. Dengan saya Meti Lamitasari, NIM 304 2019 030. Dengan saya Elvi Resi Utari dengan NIM 304 2019 012. Berikut materi yang akan kami sampaikan. Poin yang pertama yaitu tentang pengertian manajemen pengadaan. Manajemen pengadaan adalah suatu proses yang menjamin tersedianya barang maupun jasa dari luar yang dibutuhkan oleh proyek. Manajemen pengadaan diperlukan pada proses perencanaan, pelaksanaan, dan proses penyerahan proyek. Tahapan manajemen pengadaan. Pertama, perencanaan pengadaan yaitu menetapkan apa saja yang perlu disediakan dan kapan harus dilakukan. Memilih pemasokan dan penetapan kontrak kesepakatan kerja. Yang kedua, perencanaan permintaan, yaitu mendokumentasi permintaan produk dan mengidentifikasi sumber-sumber potensial, mendokumentasikan pengadaan dalam bentuk request for proposal, dan mengembangkan kriteria evaluasi. Yang ketiga yaitu permintaan, yaitu proses melakukan permintaan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan proyek. Yang keempat yaitu seleksi sumber, yaitu memilih supplier potensial, mengevaluasi prospek supplier, dan negosiasi kontrak. Yang kelima, penyelesaian kontrak, yaitu melakukan verifikasi produk dan audit kontrak. Selanjutnya yaitu perencanaan pengadaan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan proyek tentang produk atau jasa yang akan dipenuhi dari luar organisasi. Yang kedua, jika tidak ada kebutuhan produk atau jasa dari luar, berarti tidak ada proses manajemen pengadaan. Poin selanjutnya ada alat dan teknik analisis. Yang pertama, make or buy analysis. Teknik ini digunakan untuk menetapkan apakah organisasi membuat atau menyediakan bagian produk atau jasa sendiri atau membeli dari pihak lain. Yang kedua, sering memasukkan analisis keuangan sebagai pertimbangan. Dan yang ketiga, tenaga ahli baik internal maupun eksternal dapat menyediakan input bernilai dalam keputusan pengadaan. Contoh make or buy. Contoh kasusnya di sini, asumsikan biaya sewa atau produk yang dibutuhkan proyek sebesar 8 juta per hari. Untuk membuat produk tersebut memerlukan biaya 120 juta ditambah biaya operasional 4 juta per hari. Berapa lama waktu operasional hingga biaya sewa akan sama dengan biaya jika membuat sendiri? Solusi yang pertama diberikan. D adalah lama per hari penggunaan produk tersebut, yaitu 120 juta ditambah 4 juta. D sama dengan 8 juta, kemudian 120 juta dibagi 4 juta sama dengan 30. Jika produk tersebut digunakan lebih dari 30 hari, maka akan lebih ekonomis jika melakukan pengadaan sendiri. Poin selanjutnya, tipe kontrak. Penggunaan tipe kontrak tergantung pada situasinya. Yang pertama, fixed price or lump sum contract, yaitu harga total tetap cocok untuk produk atau jasa yang sudah terdefinisi dengan baik. Yang kedua, cost reasonable contract, pembayaran kepada penjual produk atau jasa untuk biaya langsung maupun tidak langsung. Yang ketiga, time and material contract, yaitu kombinasi dari kedua metode di atas. Yang keempat, unit price contract, pembayaran dilakukan berdasarkan per unit produk atau jasa. Sebuah kontrak memungkinkan memasukkan keempat kategori tersebut. Selanjutnya ada rencana manajemen pengadaan. Yang pertama, menggambarkan bagaimana proses pengadaan akan dikelola, dari mengembangkan dokumentasi untuk pemesanan keluar atau mengadakan kontrak. Yang kedua ada berisi berbagai hal berdasarkan kebutuhan proyek. Selanjutnya ada Statement of Work. SOW adalah deskripsi dari pekerjaan yang diinginkan untuk pengadaan. Sebuah SOW adalah salah satu tipe dari statement ruang lingkup.
Yang ketiga, sebuah SOW yang baik akan memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pembeli. Statement of Work atau SOW template. Yang pertama yaitu Scope of Work, yaitu menggambarkan pekerjaan menjadi lebih detail, menjelaskan hardware dan software yang digunakan dan menjadikan pekerjaan lebih operasional. Yang kedua, Location of Work, yaitu menggambarkan kemana pekerjaan harus dicapai, menjelaskan lokasi hardware dan software dan di mana orang-orang harus bekerja. Yang ketiga yaitu Period of Performance, yaitu menjelaskan kapan pekerjaan dimulai dan selesai, jam kerja, jumlah jam yang digunakan per minggunya, ke mana pekerjaan harus dicapai, dan kaitannya dengan informasi jadwal. Keempat yaitu Deliverable Schedule, yaitu daftar hasil pekerjaan yang harus diserahkan, menggambarkan lebih detail, dan kapan harus diserahkan. Kelima yaitu Applicable Standard, yaitu menjelaskan standar khusus pada beberapa perusahaan atau industri yang relevan untuk mencapai pekerjaan. Keenam yaitu Acceptance Criteria, yaitu menggambarkan bagaimana menetapkan kriteria pekerjaan yang dapat diterima. Ketujuh yaitu Special Requirement, yaitu menjelaskan permintaan khusus seperti sertifikasi hardware atau software, syarat minimal lulusan atau pengalaman personel, permintaan pengangkutan, dan sebagainya. Kemudian menyeleksi pemasok. Yang pertama yaitu evaluasi proposal yang diajukan dari para penjual, kedua memilih yang terbaik, kemudian menegosiasi kontrak, kemudian pelaksanaan kontrak. Berikut sampel proposal evaluation sheet. Ada beberapa kriteria yaitu technical approach, management approach, past performance, price, dan total score. Bisa dilihat pada tabel ini. Kemudian detail kriteria for selecting supplier, memiliki beberapa kriteria yang bisa dilihat pada tabel ini. Dan yang terakhir ada penyelesaian kontrak. Penyelesaian kontrak mencakup yang pertama verifikasi produk untuk memutuskan apakah semua pekerjaan telah komplit dan sesuai dengan kriteria. Yang kedua ada aktivitas administratif untuk mengupdate seluruh catatan menjadi laporan akhir. Yang ketiga ada mengarsip laporan untuk kepentingan masa datang. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.